Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mahmuda dengan nomor pokok mahasiswa 222121052 dari kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul yang telah saya baca tentang hakikat menulis, juga berbagai pendekatan menulis dan tahap prapenulisan. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa menulis merupakan salah satu 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan kemudian menulis. Menulis ditempatkan di posisi akhir bukan tanpa maksud, akan tetapi tentunya ketika kita sudah memasuki menulis, kita harus memahami dan juga menguasai keterampilan berbahasa sebelumnya. Lalu, apa itu menulis? Mari kita simak pembahasannya. Menulis merupakan suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis, ataupun bisa juga merupakan kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Akan tetapi, apapun arti di dalam menulis, pada dasarnya menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa verbal yang menggunakan simbol-simbol sebagai mediumnya. Di dalam menulis ini tentu memiliki fungsi dan tujuan. Di sini disebutkan ada 5 fungsi ataupun tujuan di dalam menulis. Pertama, fungsi personal, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran, sikap, ataupun perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui media tulisan, baik itu surat ataupun buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental ataupun direktif, yaitu memengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Seperti halnya ketika kita mengunggah suatu artikel yang berjudul pengaruh donor darah bagi pemeliharaan kesehatan pendonor, maka sebagai fungsi instrumental ataupun memengaruhi sikap dan pendapat orang lain itu bermakna pesan agar mendonorkan darah secara rutin untuk kesehatan pendonor. Yang ketiga, ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu sebagai penyampaian informasi termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Selanjutnya, Graves, salah seorang tokoh yang banyak melakukan penelitian tentang pembelajaran menulis, itu menyebutkan ada beberapa manfaat menulis. Yang pertama, menulis mengembangkan kecerdasan. Karena menurut para ahli psikolinguistik, menulis adalah suatu aktivitas yang sangat kompleks. Yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif dan juga kreativitas. Karena dalam kegiatan membaca, seseorang pembaca agar menemukan segala hal yang diperlukan yang tersedia di dalam bacaan. Sebaliknya juga, di dalam menulis, seseorang pasti menyiapkan dan menyuplai sendiri segala sesuatu, baik itu dari isi tulisan, pertanyaan, jawaban, ilustrasi, pembahasan, dan juga penyajian tulisan. Supaya apa? Supaya hasil tulisannya itu menarik dan sesuai dengan pembaca. Yang ketiga, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Terkadang ketika kita baru mulai untuk menulis, kita merasa malu, apakah tulisan ini layak, apakah tulisan ini menyinggung, apakah tulisan ini tidak cocok. Banyak kekhawatiran ketika kita memulai untuk menulis. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan menulis itu akan menumbuhkan kepercayaan diri dan juga keberanian. Yang keempat, menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan di dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab orang tidak suka menulis. Graves pula menyebutkan ada faktor yang menyebabkannya. Pertama, orang enggan menulis itu karena ia tidak tahu ia menulis untuk apa. Karena menulis ataupun mengarang ini memerlukan waktu, energi, dan juga perasaan, dan bisa dibilang membutuhkan pengorbanan. Dan ketika orang tidak tahu untuk apa menulis, maka ia enggan untuk menulis. Yang kedua, orang enggan menulis itu karena mereka merasa tidak berbakat di dalam menulis. Padahal setiap orang pada dasarnya itu memiliki potensi untuk dapat menulis ataupun mengarang dengan baik. Hanya kita perlu mencoba terlebih dahulu. Yang ketiga, orang enggan menulis karena mereka merasa tidak tahu bagaimana menulis. Alasan itu sekilas sepertinya mengada-ngada. Dan untuk selanjutnya ada beberapa pendapat yang keliru nih tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah.
Mungkin bagi sebagian orang yang sudah terbiasa menulis, mungkin iya. Akan tetapi untuk pemula ataupun orang yang belum terbiasa untuk menulis, menulis itu bukan perkara yang mudah. Karena mengarang itu bukan sebatas teori semata, akan tetapi sebuah akumulasi kemampuan yang terdiri dari berbagai daya pikir, daya nalar, dan juga daya rasa yang berkaitan dengan penguasaan persoalan kebahasaan, psikososial, tata tulis, dan juga pengetahuan tentang isi tulisan. Jadi menulis itu tidak mudah. Yang kedua, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Karena pengarang memang memerlukan kemampuan untuk menggunakan dan menata unsur-unsur bahasa dengan cermat. Supaya apa? Supaya tulisan yang ia buat itu benar, baik, sesuai, dan dapat dimengerti. Informasinya tersampaikan dengan benar. Yang ketiga, menulis itu harus sekali jadi. Padahal menulis itu ada revisi dan berkali-kali. Dan yang keempat, orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengerjakan menulis. Untuk selanjutnya, karena tadi telah disinggung bahwasanya menulis merupakan salah satu empat dari kepada keterampilan berbahasa, maka terdapat pula hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Dengan menyimak, karena di dalam menulis ini memerlukan seperti halnya di dalam menulis yang memerlukan inspirasi, ide, informasi dalam tulisan, maka di dalam karena menulis memerlukan ide, inspirasi, maka memerlukan menyimak untuk memperoleh informasi, baik itu apabila informatif itu dari buku, majalah, atau sebagainya. Akan tetapi menyimak, kita harus mendengarkan, menyimak, baik itu daripada radio, televisi, ceramah, diskusi, wawancara, dan juga obrolan yang lainnya untuk memperoleh informasi yang nantinya akan diperlukan di dalam menulis. Yang kedua, ada hubungan menulis dengan berbicara. Kalau kita amati bahwa menulis dan berbicara ini mempunyai kesamaan yang sama, yaitu keduanya sama-sama ragam keterampilan berbahasa aktif dan juga produktif. Maksudnya, menulis dan berbicara adalah dua kegiatan yang bersifat membangun dan menyampaikan pesan. Bedanya kalau menulis itu disampaikan melalui lewat tulisan, akan tetapi berbicara melalui lisan. Akan tetapi keduanya sama mempunyai keterampilan berbahasa aktif produktif. Untuk selanjutnya, hubungan menulis dengan membaca. Nah, menulis dan membaca ini sama-sama kegiatan yang berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan oleh penulis dan kemudian diterima oleh pembaca dijembatani melalui simbol-simbol bahasa yang dituliskan. Disebutkan bahwa Goodman dan Tierney dalam Tompkins dan Huskisson pada 1995 menyatakan bahwa membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Contoh simpelnya adalah ketika kita menulis, kita pasti membaca ulang apakah tulisan yang kita muat itu benar dan sudah sesuai atau belum, sehingga bisa katakan bahwa penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Untuk selanjutnya, kita memasuki materi mengenai pelbagai pendekatan menulis dan tahap pra-penulisan. Ada beberapa macam pelbagai pendekatan penulis. Yang pertama, pendekatan frekuensi, di mana pendekatan frekuensi ini diinterpretasikan sebagai banyaknya latihan menulis atau mengarang. Sekalipun itu tidak dikoreksi, akan tetapi dengan pendekatan frekuensi, dengan seringnya kita menulis, akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita merasa asing mendengar istilah tertentu yang diucapkan orang lain. Nah, pendekatan gramatikal ini bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya di dalam menulis. Yang ketiga, ada pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi berkeyakinan banyaknya koreksi ataupun masukan ketika kita menulis, kita lama-kelamaan akan terbiasa menulis dengan baik. Yang keempat, ada pendekatan formal yang mengungkapkan bahwa pemerolehan keterampilan menulis terjadi apabila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacaraan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Untuk selanjutnya, ada tahap-tahap pra-penulisan yang saya akan hanya sebutkan saja. Yang pertama, ada di dalam pra-penulisan itu ada menentukan topik. Yang kedua, ada menentukan tujuan menulis, untuk apa kita menulis. Yang ketiga, ada memperhatikan sasaran kegiatan, memperhatikan
sasaran karangan karena harus disesuaikan kita menulis untuk siapa. Dan yang keempat, ada mengumpulkan informasi pendukung, serta yang kelima, mengorganisasikan ide dan informasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.